Sederet artis yang jatuh miskin nomor 4 sampai tidur di pinggir rel. Berikut ini adalah beberapa artis yang sempat merasakan gemerlapnya industri hiburan tapi kini telah jatuh miskin dan memprihatinkan. 1. Bambang Triyono. Bambang Triyono merupakan pemeran kentung dalam sinetron Tuyul dan Mbak Yul. Sinetron yang tayang dari tahun 1997 sampai 2002 ini cukup terkenal dan memiliki banyak penonton pada saat itu. Sebagai salah satu pemeran utama, kondisi keuangan Bambang amat baik kala itu. Sayangnya karir Bambang malah menurun setelah sinetron ini berhenti tayang. Ia menghabiskan masa tuanya di Yogyakarta dan sempat harus tinggal di kos-kosan pada umur 58 tahun. Saat tinggal di kosan tersebut, kehidupan Bambang cukup memilukan. Anak-anaknya jarang mengunjungi hingga keadaannya dipantau oleh dinas sosial. Bambang akhirnya meninggal dunia di tahun 2015 karena sakit. 2. Roni Doser. Roni Doser merupakan aktor dan pelawak terkenal di tahun 2000-an. Namanya menjadi sangat dikenal saat ia menjadi bagian dalam acara komedi Extravaganza. Roni pun sempat bermain dalam beberapa sinetron dan film seperti Tuyul dan Mbak Yul Reborn, Caleg by Accident, dan The Wedding dan Bebek Betutu. Roni menghembuskan nafas terakhirnya pada 11 November 2021 karena serangan jantung dan penyakit diabetes yang ia derita. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, ia sempat dikabarkan menjadi supir taksi online demi mencari nafkah untuk keluarganya. 3. Jupiter Fortissimo. Jupiter dikenal sebagai artis FTV yang telah membintangi banyak sinetron. Kehidupan aktor kelahiran tahun 1982 ini harus berubah drastis karena terjerat kasus narkoba. Bahkan Jupiter sampai masuk penjara 2 kali karena barang haram tersebut. Kondisi keuangannya menjadi hancur karena mendekam beberapa tahun di penjara dan tidak laku lagi di dunia hiburan. Ia juga sempat mengakui bahwa sebenarnya sudah jatuh miskin sebelum masuk penjara. 4. Ressa Herlambang. Kisah bangkrutnya Ressa Herlambang sempat viral di media sosial. Penyanyi dan pencipta lagu ini memulai karirnya di ajang pencarian bakat Asia Bagus. Sejak itu karirnya terus meningkat dan menjadi salah satu penyanyi terkenal di Indonesia. Namun dirinya mengungkapkan bahwa keluarganya mengalami kebangkrutan sebesar 12 miliar rupiah pada tahun 2010. Ressa pun jatuh miskin dan sempat merasakan tidur di pinggir rel kereta. Ia juga mengaku sempat meminjam uang 5 juta rupiah dari Raffi Ahmad demi menyambung hidup. Baru dapat Rp30.000, siswa penjual SID dipalak pria yang mengaku Karang Taruna. Seorang pedagang es teh poci yang masih duduk di bangku SMA di Rengas Dengklok, Karawang, baru-baru ini menjadi korban pemalakan oleh seorang pemuda yang mengaku sebagai anggota Karang Taruna. Kejadian tersebut terekam dalam sebuah video yang kemudian beredar luas di media sosial, memicu reaksi dari masyarakat. Pemalakan ini terjadi ketika pedagang muda tersebut baru saja mengumpulkan hasil penjualan sebesar Rp30.000 yang semuanya diambil oleh pemuda tersebut. Menurut laporan yang beredar, insiden tersebut terjadi di sekitar Apotek Dede Kalangsari, Rengas Dengklok, dan lokasi ini seringkali menjadi tempat para pedagang kecil berjualan. Sayangnya, peristiwa ini menunjukkan betapa rentannya pedagang kecil, terutama yang masih muda, terhadap tindakan intimidasi dan pemerasan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemuda yang melakukan pemalakan mengatasnamakan dirinya sebagai bagian dari organisasi Karang Taruna, yang seharusnya menjadi lembaga sosial yang membantu masyarakat, bukan sebaliknya. Tindakan ini pun mencoreng nama baik organisasi tersebut di mata publik. Hal serupa juga pernah terjadi di Karawang, dalam sebuah CCTV di mana 2 orang preman melakukan pemalakan kepada tukang jamu. Pada awalnya, seorang pria terlibat adu argumen dengan pedagang jamu. Tak lama berselang, seorang pria lain berkaos putih tiba-tiba mendorong pedagang dari belakang dan memecahkan botol minuman sambil melontarkan kata-kata kasar. Rekaman itu memperlihatkan bagaimana pedagang jamu tersebut terlihat ketakutan akibat kejadian itu. Selain pria berkaos putih, seorang teman dari pria tersebut tampak mencoba menenangkan situasi yang mulai memanas. Namun, pedagang jamu yang merasa terintimidasi akhirnya menuruti permintaan kedua pria tersebut tanpa perlawanan. Dalam situasi tersebut, jelas terlihat bagaimana pedagang yang hanya mencuri nafkah harus menghadapi perilaku tidak menyenangkan dari pelaku pemalakan yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu.